Nanti supaya tidak ada bekas-bekas di jaket atau di tas, saya harus membersihkan sisa-sisa. Ya. Itu rencana berbohong, mikir tentang berbohong. Berbohong itu berdosa atau enggak? Jelas berdosa. Jadi tinggal melanjutkan, pernah berencana untuk berdosa? Ya udah, jawab sendiri. Nah, orang yang sedang iri hati, itu berpikir atau tidak? Berpikir, tetapi pikirannya dikuasai oleh iri hati. Jadi pikiran dikendalikan oleh iri hati. Kalau kita memperhatikan cara kita bersikap, bicara, bertindak gitu. Seringkali orang berkata bahwa pikiran yang mengendalikan. Tapi tunggu dulu. Pikiran ternyata masih dikendalikan oleh sesuatu yang lain. Ya udah, ganti pertanyaan. Pernah jatuh cinta? Waduh, sering. Ditolak. Pernah, Pak. Kalau orang sedang jatuh cinta, pikiran dikuasai oleh cinta. Ya kan? Orang mau melakukan apa saja, digerakkan dan karena cinta itu. Bapak Ibu sayang, Bapak Ibu mengasihi anak-anak, mengasihi istri, mengasihi suami. Pikiran yang digerakkan oleh kasih akan berbeda. Ganti. Pernah marah? Kalau orang sedang marah, perhatikan, orang marah itu mikir apa enggak? Enggak. Enggak. Mikir. Emang waktu marah enggak mikir apa yang harus diomongkan? Pikirannya malah lebih cepat dari biasanya. Tuh, iya kan? Kalau Bapak Ibu sedang marah, ngomongnya lebih lancar atau lebih terbata-bata? Lancar. Lancar ya? Ini pikiran jalan lebih cepat kalau pas marah. Itu kok bisa? Kalau marah pakai jari ini atau jari ini? Jari ini, Pak. Kok bisa ini terus yang maju? Emang jari ini bisa bergerak begini kan karena pikiran. Tapi pikiran dikendalikan oleh marah. Yang kita lihat, orang yang sedang dikuasai oleh iri hati. Yang ada di pikiran saudara-saudara Yusuf adalah bagaimana menyingkirkan saudaranya itu. Pertama, mau dibunuh. Nanti, ya dibunuh. Nanti habis itu ngomong saja kalau Yusuf dimakan binatang buas. Kemudian ide lain muncul ketika ada pedagang lewat, Yusuf dijual. Perhatikan, Yusuf anak kesayangan ayahnya. Bagaimana? Apa yang mereka pikirkan tentang ayahnya? Yang mereka pikirkan hanyalah ayah mereka tidak boleh tahu kalau Yusuf mereka jual. Lalu mereka mengelabui ayahnya. Caranya? Potong kambing, darahnya dioles-oleskan pada jubah Yusuf, lalu kirim ke ayahnya. Dulu kan belum ada ahli forensik kan ya. Jadi belum ada soal forensik, sehingga orang tidak bisa, wah ini darah kambing sama darah ayam sama darah manusia, mereka nggak bisa lihat bedanya. Pertanyaan berikutnya, mereka mikirin sedihnya ayahnya apa enggak? Enggak. Mereka tidak memikirkan itu. Mereka tidak bisa merasakan kesedihan ayah mereka kalau sampai kehilangan Yusuf. Biarpun mereka tahu Yakub, ayah mereka sedihnya seperti itu, mereka tidak peduli. Nah, kemudian silahkan ke bab 38. Ingat nama Yehuda ya? Nah, Yehuda kemudian berkeluarga. Bab 38, saya tidak akan baca lengkap, tapi saya baca beberapa ayat saja. Yehuda, ayat 2. Yehuda melihat anak perempuan seorang Kanaan. Lalu Yehuda kawin dengan perempuan itu dan menghampirinya. Terus, Yehuda punya 3 anak laki-laki. Yang pertama, ayat 3, namanya Er.
Ayat 4, yang kedua namanya Onan, yang ketiga namanya Shelah. Ya. Lihat Yehuda ayat 6. Yehuda mengambil bagi anak sulungnya seorang istri bernama Tamar. Nah, yang kemudian terjadi, mati. Ya, Tuhan membunuhnya, kalimatnya begitu. Sesudah lalu Onan juga mati. Tinggal Shelah. Menurut hukum perkawinan ipar Levirat, harusnya Shelah diberikan kepada Tamar. Tapi Yehuda menolak, takut Shelah juga mati seperti dua abangnya. Nah, begitu ceritanya ya. Tapi tolong mengingat, Yehuda kehilangan 2 orang anak laki-laki dan dia takut untuk kehilangan anak yang ketiga. Nah, sekarang kita ikuti Yusuf yang di Mesir. 39 sekarang. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang membawanya ke situ. Tunggu dulu. Bapak punya bayangan enggak orang jualan budak itu seperti apa? Jadi Bapak tadi melihat kafilah kan? Rombongan unta, ya. Budak itu mungkin kalau di gurun ada kereta apa enggak? Enggak ya. Pasir. Udah akan diikat di belakang, diikat, lalu suruh jalan. Bayangkan saja seperti orang menuntun sapi atau kambing atau domba itu. Nah, kemudian di zaman kuno ada pasar budak. Itu sama atau mirip dengan pasar hewan gitu ya kalau. Lalu ya, seorang pegawai Firaun membeli Yusuf. Ayat 2. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Nah, tentang budak ini, Bapak Ibu, jangan membayangkan budak negro di zaman Eskrava Isaura. Ya. Masih ingat film itu enggak? Masih banyak TV hitam putih waktu itu. Jangan membayangkan budak yang seperti itu. Yusuf ini budak, tetapi dia mendapatkan kepercayaan untuk mengurus harta benda tuannya. Dan Yusuf, wah ini sebagai pemuda, dia cakep. Nanti kita akan lihat. Lihat ke ayat 6 untuk melihat ayat 5. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun di ladang. Ya. Persoalan muncul, Yusuf sukses ngurus harta benda Potifar. Alinea berikutnya. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Ya kira-kira sama kayak Pak Roy Panjaitan gitulah. Jenggotan ya, Pak? Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi. Ya. Lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini,
Dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Jadi kalau istri Potifar itu dikuasai oleh berahi. Sehingga ketika melihat Yusuf, yang ada dalam pikirannya, yang dia pikirkan adalah bagaimana bisa tidur dengan Yusuf. Tetapi yang ada di pikiran Yusuf, lain. Aku diberi kuasa atas seluruh isi rumah Potifar selain atau kecuali istrinya. Tidak mungkin aku melakukan keinginan istri Potifar itu. Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Jadi orang bergerak dengan pikiran, tapi pikiran digerakkan oleh sesuatu yang lain. Kalau istri Potifar membujuk Yusuf terus, nah yang menggerakkan dia adalah berahinya. Tapi kalau Yusuf mengerjakan tugas sebagai budak yang diberi kuasa atas harta benda tuannya, dan dia menolak untuk tidur dengan nyonyanya, yang ada di pikiran Yusuf adalah tanggung jawab sebagai seorang budak, ya. Yang ada yang menggerakkan dia adalah jati dirinya, kesadaran dirinya tentang siapa dia. Tapi yang kemudian terjadi, karena keinginannya ditolak oleh Yusuf, maka istri Potifar yang justru memfitnah Yusuf, lalu ya berkat fitnahnya itu, Yusuf harus masuk ke dalam penjara. Sekarang lihat masuk penjaranya ya, ayat 20. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara. Ayat 21. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Lanjut sekarang ke bab 40. Ini ada dua orang dekat Fir'aun, orang dekat ini loh ya, yang dimasukkan ke dalam penjara. Bab 40 ayat 1. Sesudah semuanya itu terjadilah bahwa juru minuman raja dan juru rotinya membuat kesalahan terhadap tuannya. Ya. Ayat 3. Ia menahan mereka dalam rumah kepala pengawal raja, dalam penjara tempat Yusuf dikurung. Ini orang-orang paling dekat dengan Fir'aun loh ya. Di zaman kuno. Ya, yang menyediakan makan, minum untuk raja, itu pasti orang-orang kepercayaan. Kalau tidak, raja yang bisa masuk dalam bahaya. Nah, kalau makanan atau minuman raja itu dikasih racun, ya sudah selesai semua, raja bisa mati. Tapi diceritakan dua orang ini dianggap melakukan kesalahan lalu dimasukkan ke dalam penjara. Ketemu Yusuf di dalam penjara. Nah, kemudian selama berada di dalam penjara ini terjadi peristiwa masing-masing bermimpi. Ya, sekarang lihat mimpinya. Ke ayat 8 dulu. Jawab mereka kepadanya, kami bermimpi, tetapi tidak ada orang yang dapat mengartikannya. Lalu kata Yusuf kepada mereka, bukankah Allah menerangkan arti mimpi? Ceritakanlah kiranya mimpimu itu kepadaku. Nah, sekarang mimpi juru minuman ya.
Bapak Ibu dikasih tanda itu, ini juru minuman. Ayat 9. Dalam mimpiku itu, tampak ada pohon anggur di depanku. Pohon anggur itu ada 3 carangnya, dan baru saja pohon itu bertunas, bunganya sudah keluar, dan tandanya penuh buah anggur yang ranum. Dan di tanganku ada piala Firaun. Buah anggur itu kuambil, kuperas ke dalam piala Firaun, kemudian ku sampaikan piala itu kepada Firaun. Nah, itu mimpinya. Cepat sekali ya. Dari bunga jadi anggur sampai diperas jadi minuman. Lalu Yusuf mengartikan mimpi itu di ayat 12. Beginilah arti mimpi itu. Ketiga carang itu artinya 3 hari. Dalam 3 hari ini, Fir'aun akan meninggikan engkau dan mengembalikan engkau ke dalam pangkatmu yang dahulu, dan engkau akan menyampaikan piala ke tangan Fir'aun seperti dahulu kala. Nah, ini mimpinya baik. Tapi Yusuf pesan, kamu akan kembali ke jabatanmu, kamu akan kembali dekat dengan Fir'aun, ayat 14. Yusuf pesan begini, tetapi ingatlah kepadaku apabila keadaanmu telah baik nanti. Tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ihwalku kepada Firaun, dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini. Sebab aku diculik begitu saja dari negeri orang Ibrani, dan di sini pun aku tidak pernah melakukan apa-apa yang menyebabkan aku layak dimasukkan ke dalam liang tutupan ini. Ini penjara zaman dulu. Silahkan membayangkan lubang besar, lalu di atasnya baru dikasih apa menyebutnya ya, jeruji. Jadi orang kalau mau masuk penjara itu dicemplungkan. Jadi penjaranya ada di bawah tanah. Bukan seperti penjara sekarang, maka disebutnya liang tutupan. Nah, ayat 16. Setelah dilihat oleh juru roti betapa baik arti mimpi itu, berkatalah ia kepadanya, nah juru roti semangat ini. Juru minum mendapatkan mimpi artinya baik. Lalu dia pun cerita. Aku pun bermimpi juga. Tampak aku menjunjung 3 bakul berisi panganan. Dalam bakul atas ada berbagai-bagai makanan untuk Fir'aun, buatan juru roti, tetapi burung-burung memakannya dari dalam bakul yang di atas kepalaku. Enggak baik ini ya, mimpinya. Roti yang dia siapkan diambil burung. Ayat 18. Beginilah arti mimpi itu. Ketika bakul itu artinya 3 hari. Dalam 3 hari ini Firaun akan meninggikan engkau tinggi ke atas dan menggantung engkau pada sebuah tiang. Dalam 3 hari juru roti ini akan digantung. Ya. Lalu terjadi beneran ayat 20. Dan terjadilah pada hari yang ketiga, ya, ayat 21, kepala juru minuman itu dikembalikan ke dalam jabatannya, sehingga ia menyampaikan pula piala ke tangan Firaun. Tetapi kepala juru roti digantungnya seperti yang ditakbirkan Yusuf kepada mereka. Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakan. Jadi Yusuf tetap tinggal di dalam penjara. Juru minuman tadi baru ingat kepada Yusuf, bab 41, setelah Fir'aun bermimpi dan tidak ada yang bisa menjelaskan arti mimpi itu. Nah, mimpinya bagaimana? 41 ayat 2. Tampaklah dari sungai Nil keluar 7 ekor lembu yang indah bangunnya, gemuk badannya, lalu memakan rumput yang di tepi sungai itu. Kemudian tampaklah juga 7 ekor lembu yang lain yang keluar dari dalam sungai Nil, buruk bangunnya, kurus badannya. Ayat 4. Lembu-lembu yang buruk bangunnya dan kurus badannya itu memakan ke-7 ekor lembu
yang indah bangunnya dan gemuk itu. Itu mimpi yang pertama. Firaun bangun, terus tidur lagi. Ayat 5. Begitu tidur lagi, mimpi lagi. Mimpi yang kedua, tampak, ayat 5 ya, timbul dari satu tangkai 7 bulir gandum yang bernas dan baik. Tetapi kemudian tampak juga tumbuh 7 bulir gandum yang kurus dan layu. Bulir yang kurus itu menelan ke 7 bulir yang bernas dan berisi tadi. Dan mimpi ini membuat Firaun gelisah. Orang-orang pintar yang ada di Mesir, para penasihat spiritual Firaun yang di istana gitu ya, tidak sanggup menjelaskan arti mimpi itu. Dan kemudian, ya, juru minuman baru ingat Yusuf. Yusuf dipanggil ke istana, dan kemudian Yusuf menjelaskan arti mimpi itu. Lihat ke ayat 25. Lalu kata Yusuf kepada Firaun, kedua mimpi tuanku itu sama. Allah telah memberitahukan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Apa artinya? Apa arti mimpi itu? Apa yang dinyatakan Tuhan lewat mimpi Firaun. Ayat 28. Inilah maksud perkataanku ketika aku berkata kepada tuanku Firaun. Allah telah memperlihatkan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Ketahuilah tuanku, akan datang 7 tahun kelimpahan di seluruh tanah Mesir. Kemudian akan timbul 7 tahun kelaparan. Maka akan dilupakan segala kelimpahan itu di tanah Mesir karena kelaparan itu mengurus keringkan negeri itu. Sesudah itu, akan tidak kelihatan lagi bekas-bekas kelimpahan di negeri ini karena kelaparan itu. Sebab sangat hebat kelaparan itu. Sampai 2 kali mimpi itu diulangi bagi tuanku Firaun, berarti hal itu telah ditetapkan oleh Allah dan Allah akan segera melakukannya. Oleh sebab itu, baiklah tuanku Firaun mencari seorang yang berakal, budi dan bijaksana dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Baiklah juga tuanku Firaun berbuat begini, yakni menempatkan penilik-penilik atas negeri ini dan dalam ke-7 tahun kelimpahan itu memungut 1/5 dari hasil tanah Mesir. Mereka harus mengumpulkan segala bahan makanan dalam tahun-tahun baik yang akan datang ini dan di bawah kuasa tuanku Firaun menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan serta menyimpannya. Demikianlah segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini dalam ke-7 tahun kelaparan yang akan terjadi di Mesir supaya negeri ini jangan binasa karena kelaparan itu. Nah, lihat ya, Yusuf tidak hanya menafsirkan mimpi itu, tapi yang dikatakan oleh Yusuf, aku mau menyampaikan apa yang dikehendaki Tuhan lewat mimpi Firaun. Jadi sebenarnya Tuhan mau menyampaikan sesuatu kepada Firaun, tetapi lewat mimpi. Firaun tidak mengerti arti mimpi itu, dan Yusuf memberikan penjelasan tentang apa yang sebenarnya dikehendaki Tuhan lewat mimpi itu. Ya. Dan kemudian yang Bapak Ibu lihat, Yusuf tidak hanya menafsirkan mimpi, tetapi juga memberikan nasihat atau kebijaksanaan atau petunjuk bagaimana harus menghadapi situasi 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kekeringan. Nah, Yusuflah yang kemudian ditunjuk oleh Firaun menjadi, itu namanya apa ya? Proyek penyelamatan Mesir dari bencana kelaparan gitu ya. Lihat ayat 40. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripada. Yusuf menjadi orang kedua di Mesir. Ya, dia menjadi wakil Firaun. Ya, Yusuf yang menjadi
atau memimpin usaha-usaha untuk membebaskan Mesir dari bencana kekeringan yang bisa membinasakan itu. Nah, Bapak Ibu, sampai di sini ada yang perlu ditanyakan? Kalau nggak ada, saya ngomong terus soalnya. Kalau ada yang perlu ditanyakan, silahkan disampaikan. Ada di chat. Oh, di chat. Mas itu. Iya. Bahwa manusia seperti Yusuf itu dalam penderitaan yang sangat dalam, tetapi kalau kehendak Allah terjadi, itu bisa diangkat, angkat derajatnya gitu. Nah, seringkali kita selalu menanyakan, kok ada orang tertentu kok bisa menderita yang sangat dalam gitu. Tapi dari kisah dari Yusuf ini, mungkin kita bisa mendapatkan hikmah bahwa kalau Tuhan menghendaki, Tuhan bisa menolong dan bisa mengangkat derajat seseorang. Saya kira mungkin poin kecil yang saya bisa sampaikan. Ya. Baik, Pak. Terima kasih. Nanti kita akan lebih banyak di akhir cerita ya. Baik, Pak. Ya. Terima kasih. Pak Seto. Iya. Ya, saya ingin rangkaian kitab mengenai Yusuf sebenarnya kan sudah bagus begitu. Tapi kenapa ada disempilkan tentang Yehuda dan Tamar yang merupakan sama sekali buruk? Apa sebenarnya pesan yang mau disampaikan? Nanti, Bu. Ya, tunggu sabar dulu ya. Oke. Sabar. Saya sudah mengingatkan tentang Yehuda. Nah, itu nanti akan ada gunanya untuk mengerti keseluruhan cerita. Ya. Kemudian kalau di chat, mengapa Yakub hanya menyayangi Yusuf sehingga membuat iri saudara-saudaranya? Bapak, Ibu, Yakub itu istrinya 4. Ya. Kemudian istri yang sesungguhnya itu nomor 1 Lea, nomor 2 Rahel. Yang paling diinginkan oleh Yakub itu sebenarnya Rahel, bukan Lea. Walaupun yang nyatanya diberikan yang pertama itu Lea, tapi sebenarnya Rahel yang paling disayang. Bapak Ibu akan sulit membayangkan, ya, karena Bapak Ibu semuanya monogami kan. Tapi yang kita lihat, Yusuf lahir di masa tua ayahnya, dan Yusuf lahir dari istri yang paling disayangi. Yusuf lahir dari Rahel. Yakub pun nanti kita akan lihat tidak mau kehilangan adik Yusuf yang juga lahir dari Rahel. Jadi alasannya itu. Jadi tidak ngomong tentang kecerdasan, kebaikan, enggak. Tapi Yusuf lahir dari istri yang paling disayangi. Apalagi lahir ketika Yakub sudah tua gitu ya. Apa yang membuat Yusuf tetap tulus dan tidak dendam? Belum sampai di sini. Nanti pada waktunya akan kita lihat bagian ini. Dan kemudian jangan salah menduga seolah-olah Yusuf tidak ada masalah. Tunggu dulu ya. Jangan menyangka Yusuf itu wong tulus, tidak mendendam, gampang memaafkan. Tunggu dulu. Yusuf memang gampang sekali kalau mau membunuh saudara-saudaranya, tapi itu tidak dilakukan. Tapi itu tidak berarti juga bahwa Yusuf bisa mengampuni saudara-saudaranya dengan gampang. Baik, begitu dulu ya. Masih ada lagi? Nah, ini adegan dramatisnya mulai di bab 42 ini.
Baik, kita lihat bab 42. Ini kelaparan juga menimpa Kanaan ya. Setelah Yakub mendapat kabar bahwa ada gandum di Mesir, berkatalah ia kepada anak-anaknya, "Mengapa kamu berpandang-pandangan saja?" Katanya, "Telah kudengar bahwa ada gandum di Mesir. Pergilah ke sana dan belilah gandum di sana untuk kita, supaya kita tetap hidup dan jangan mati." Lalu pergilah 10 orang saudara Yusuf. Tetapi Yakub tidak membiarkan Benyamin adik Yusuf pergi bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Sebab pikirnya jangan-jangan ia ditimpa kecelakaan nanti. Jadi yang berangkat 10, dan 10 itu semuanya adalah abang dari Yusuf. Ya. Sementara itu Yusuf, tunggu dulu. Ayat 5. Jadi di antara orang-orang yang datang membeli gandum terdapat juga anak-anak Israel, sebab ada kelaparan di tanah Kanaan. Sementara itu Yusuf telah menjadi mangku bumi, pakai bahasa Jawa ini, di negeri itu. Dialah yang menjual gandum kepada seluruh rakyat negeri itu. Jadi ketika saudara-saudara Yusuf datang kepadanya, kepadanya lah mereka menghadap dan sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Ketika Yusuf melihat saudara-saudaranya, segeralah mereka dikenalnya. Tetapi ia berlaku seolah-olah ia adalah orang asing kepada mereka. Sudah mengampuni? Yusuf berlaku seperti orang asing. Bagaimanapun Yusuf adalah penguasa di Mesir. Ya, ia menegur mereka dengan membentak. Katanya, "Dari mana kamu?" Jawab mereka, "Dari tanah Kanaan, untuk membeli bahan makanan." Memang Yusuf mengenal saudara-saudaranya itu, tetapi ia tidak dikenal mereka. Ya iyalah. Dan yang paling diingat oleh Yusuf, atau yang akan diperhatikan oleh Yusuf siapa? Yang punya ide jual Yusuf siapa? Yehuda. Pasti Yehuda yang akan dilihatin. Lalu teringatlah Yusuf akan mimpi-mimpinya tentang mereka. Berkatalah ia kepada mereka, "Kamu ini pengintai, kamu datang untuk melihat-lihat di mana negeri ini tidak dijaga." Tetapi jawab mereka, "Tidak Tuanku, hanyalah untuk membeli bahan makanan hamba-hambamu ini datang." Terus ke ayat 14. Lalu kata Yusuf kepada mereka, "Sudahlah, seperti telah kukatakan kepadamu tadi, kamu ini pengintai. Dalam hal ini juga kamu harus diuji. Demi hidup Firaun, kamu tidak akan pergi dari sini jika saudaramu yang bungsu itu tidak datang kemari." Ini maksudnya apa? "Suruhlah seorang daripadamu untuk menjemput adikmu, tetapi kamu harus tinggal terkurung di sini. Dengan demikian, perkataanmu dapat diuji apakah benar, dan jika tidak, demi hidup Firaun, sungguh-sungguh kamu ini pengintai." Jadi sebelumnya, saudara-saudara Yusuf itu ngomong kalau sebenarnya mereka itu siapa. Lalu mereka bilang sebenarnya di ayat 13, "Hamba-hambamu ini 12 orang. Ya. Anak dari satu ayah. Yang bungsu ada pada ayah kami, yang seorang tidak ada lagi." Lalu Yusuf menggunakan kalimat itu. Jadi Yusuf minta apa? Yang berangkat tadi berapa? Yang berangkat? 10. Yusuf bilang, "Satu orang pulang sana, jemput adikmu. Yang 9 tinggal di sini. Kalau kamu bawa adikmu ke sini, berarti benar kamu bukan pengintai.
Kalau kamu balik ke sana tapi tidak membawa adikmu ke sini, berarti kamu memang pengintai. Tunggu dulu, Bapak Ibu bisa membaca apa yang ada di pikiran Yusuf? Yusuf sudah mengampuni? Belum. Yang dipikirkan Yusuf apa? Benyamin harus ke sini. Kenapa kok Benyamin? Benyamin itu adik kandung satu ibu, yang lain enggak. Lihat, dan dimasukkannya mereka bersama-sama ke dalam tahanan 3 hari lamanya. Ini namanya apa ini? Bukan dendam, tapi apa? Iya, separuh, dendam separuh lah. Semi, gitu, semi dendam. Pada hari yang ketiga berkatalah Yusuf kepada mereka, buatlah begini. Ayat 19. Jika kamu orang jujur, biarkanlah kamu bersaudara tinggal seorang, terkurung dalam rumah tahanan, tetapi kamu bawalah gandum untuk meredam lapar seisi rumahmu. Tetapi saudaramu yang bungsu itu haruslah kamu bawa kepadaku, supaya perkataanmu itu ternyata benar, dan kamu jangan mati. Dah, Yusuf minta satu orang jadi sandera, gitu ya. Terus mereka ngomong di ayat 21, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, betullah kita menanggung akibat dosa kita terhadap adik kita. Bukankah kita melihat bagaimana sesak hatinya ketika ia memohon belas kasihan kepada kita, tetapi kita tidak mendengarkan permohonannya. Ketika Yusuf dijual tadi, ternyata Yusuf tidak diam aja. Yusuf memohon benar-benar, minta kepada saudaranya. Sampai nangis ini. Tapi saudara-saudaranya tidak peduli. Itulah sebabnya kesesakan ini menimpa kita. Nah, terus Ruben yang jawab, bukankah dahulu kukatakan kepadamu, jangan kamu berbuat dosa terhadap anak itu. Tetapi kamu tidak mendengarkan perkataanku, sekarang darahnya dituntut daripada kita. Tetapi mereka tidak tahu bahwa Yusuf mengerti perkataan mereka, sebab mereka memakai seorang juru bahasa. Loh, sudah ada translator dulu ya. Ya, Yusuf ngomong pakai bahasa Mesir, saudara-saudara Yusuf ngomong pakai bahasa Kanaan. Mereka ngomong bahasa Kanaan, ya Yusuf tahu, Yusuf dari mereka. Tapi Yusuf pura-pura nggak tahu. Sekarang tolong Bapak Ibu amati ini ya, ayat 24. Maka Yusuf mengundurkan diri dari mereka, lalu menangis. Gimana nangisnya? Gambar nangisnya. Ya, perhatikan, Yusuf mengundurkan diri, terus nangis. Kenapa kok dia mengundurkan diri, baru nangis? Dia nggak ketahuan, Pak. Nggak ketahuan. Iya, Yusuf tidak mau saudara-saudaranya tahu kalau dia adalah Yusuf. Yang Bapak Ibu, sekali lagi yang sering didengar, Yusuf kok gampang sekali mengampuni. Lihat ini. Kemudian dia kembali kepada mereka dan berkata-kata dengan mereka. Ia mengambil Simeon dari antara mereka, lalu disuruh belenggu di depan mata mereka. Mereka pulang ke Kanaan. Bawa gandum, duitnya dibalikin semua. Sekarang ke bab 43. Tetapi hebat sekali kelaparan di negeri itu, dan setelah gandum yang dibawa mereka dari Mesir habis dimakan, berkatalah ya mereka, pergilah pula membeli sedikit bahan makanan untuk kita. Perhatikan yang ngomong siapa di ayat 3. Lalu Yehuda menjawab, orang itu telah memperingatkan kami dengan sungguh-sungguh. Kamu tidak boleh melihat mukaku jika adikmu itu tidak ada bersama-sama dengan kamu. Jika engkau mau membiarkan adik kami bersama-sama dengan kami,
maka kami mau pergi ke sana dan membeli bahan makanan bagimu. Tetapi jika engkau tidak mau membiarkan dia pergi, maka kami tidak akan pergi ke sana, sebab orang itu telah berkata kepada kami, kamu tidak boleh melihat mukaku jika adikmu itu tidak bersama-sama dengan kamu. Dan ingat, satu orang masih disandera di sana loh ya. Simeon masih disandera. Yakub nggak nyaman dengan situasi ini. Dia berat untuk melepas Benyamin pergi. Ayat 6. Lalu berkatalah Israel, mengapa kamu mendatangkan malapetaka kepadaku dengan memberitahukan kepada orang itu bahwa masih ada adikmu seorang? Mereka bilang, kami nggak bisa menghindar orang itu, nanya-nanya terus. Nah, sekarang ayat 8. Lalu berkatalah Yehuda kepada ayahnya, biarkanlah anak itu pergi bersama-sama dengan aku. Maka kami akan bersiap dan pergi, supaya kita tetap hidup dan jangan mati, baik kami maupun engkau dan anak-anak kami. Perhatikan kalimat berikutnya. Akulah yang menanggung dia. Engkau boleh menuntut dia daripadaku. Jika aku tidak membawa dia kepadamu dan menempatkan dia di depanmu, maka akulah yang berdosa terhadap engkau untuk selama-lamanya. Yehuda mau menanggung Benyamin. Yehuda menjadi jaminan bagi Benyamin. Ayat 11. Lalu Israel ayah mereka berkata, jika demikian perbuatlah begini. Ya. Jadi kemudian mereka membawa persembahan untuk Yusuf dan kemudian mengembalikan juga uang pembelian yang lalu yang dikembalikan kepada mereka. Ayat 15. Lalu orang-orang itu mengambil persembahan itu dan mengambil uang 2 kali lipat banyaknya, beserta Benyamin juga. Mereka bersiap dan pergi ke kemudian berdirilah mereka di depan Yusuf. Sama-sama dengan mereka, berkatalah ia kepada kepala rumahnya, bawalah orang-orang ini ke dalam rumah, sembelihlah seekor hewan, dan siapkanlah itu, sebab orang-orang ini akan makan bersama-sama dengan aku pada tengah hari. Jadi mereka diundang untuk makan siang dengan orang kedua di Mesir. Bapak Ibu akan bisa melihat, saudara-saudara Yusuf pasti melihat ada yang aneh ini. Mereka cuma mau beli gandum, waktu pembelian pertama duit mereka dikembalikan, ini datang kedua, mereka akan dijamu. Silahkan sekarang ke ayat 24. Setelah orang itu membawa mereka ke dalam rumah Yusuf, diberikannya air supaya mereka membasuh kaki, juga keledai mereka diberinya makan. Sekarang ayat 26. Ketika Yusuf telah pulang, mereka membawa persembahan yang ada pada mereka itu kepada Yusuf dalam rumah, lalu sujud. Sesudah itu ia bertanya kepada mereka, apakah mereka selamat? Lagi katanya, apakah ayahmu yang sudah tua, yang kamu sebutkan itu selamat? Masih hidupkah ia? Jawab mereka, hambamu ayah kami ada selamat, ia masih hidup. Sesudah itu berlututlah mereka dan sujud. Nah, ayat 29. Ketika Yusuf memandang kepada mereka, dilihatnya lah Benyamin adiknya yang seibu dengan dia. Lalu katanya, inikah adikmu yang bungsu itu yang telah kau sebut-sebut kepadaku? Lagi katanya, Allah kiranya memberikan kasih karunia kepadamu, anakku.
batinnya ngomong dik gitu ya. Tapi mulutnya ngomongnya anakku. Lalu segeralah Yusuf pergi dari situ, sebab hatinya sangat terharu merindukan adiknya itu. Dicarinyalah tempat untuk menangis. Ia masuk ke dalam kamar lalu menangis di situ. Ini untuk kedua kalinya Yusuf menangis. Sudah mengampuni saudaranya? Belum. Belum. Perhatikan, Yusuf meninggalkan mereka, masuk kamar, nangis sendirian. Kalau Bapak Ibu lakukan apa? Habis nangis, biar nggak ketahuan kalau habis nangis. Cuci muka. Lihat itu yang dilakukan oleh Yusuf kemudian. Ayat 31. Sesudah itu dibasuhnyalah mukanya, dan dia tampil keluar. Yusuf cuci muka, tidak pengen saudara-saudaranya tahu kalau dia nangis. Yusuf tetap belum mau memperkenalkan dirinya. Tapi kerinduannya kepada Benyamin adiknya tidak bisa disembunyikan dari dalam hatinya. Dah, Yusuf tampil lagi di hadapan saudara-saudaranya. Ayat 32. Lalu dihidangkanlah makanan bagi Yusuf sendiri, bagi saudara-saudaranya sendiri, dan bagi orang-orang Mesir yang bersama-sama makan dengan mereka itu tersendiri. Sebab orang Mesir tidak boleh makan bersama-sama dengan orang Ibrani, karena hal itu suatu kekejian bagi orang Mesir. Bapak, ini contoh yang baik untuk mengoreksi makna kata keji. Kalau sekarang orang menyangka keji itu artinya apa? Sadis. Biasanya orang menganggap keji itu sama dengan kejam. Nyambung nggak coba membaca ayat ini tadi? Orang Mesir tidak boleh makan bersama orang Ibrani karena hal itu kekejian. Nggak ada kejam-kejamnya kan? Arti awal dari kata keji itu sebenarnya bukan kejam, jijik, hina, rendah, menjijikkan. Nah, itu seperti orang Yahudi kalau makan bersama orang asing, wah itu nggak bisa. Itu menjijikkan, itu kekejian gitu ya. Nah, kemudian lihat ke ayat 33. Saudara-saudaranya itu duduk di depan Yusuf. Dari yang sulung sampai yang bungsu, sehingga mereka berpandang-pandangan dengan heran. Tempat duduknya diatur, mulai dari yang paling tua sampai yang paling muda. Heran mereka, kok begini? Lalu disajikan kepada mereka hidangan dari meja Yusuf. Tetapi yang diterima Benyamin adalah 5 kali lebih banyak daripada setiap orang yang lain. Repot ini pasti Benyamin. Kalau saudara-saudara Yusuf cuma sepotong daging sapi gitu ya. Benyamin terimanya 5 potong. Saudara-saudara kakak-kakaknya itu cuma terima sebutir apel. Benyamin terima 5. Dah pasti habis makan Benyamin yang paling kekenyangan. Dah, sekarang kita lanjut. Ayat 44 sekarang. Sesudah itu diperintahkannya lah kepada kepala rumahnya, isilah karung orang itu dengan gandum, seberapa yang dapat dibawa mereka, dan letakkanlah uang masing-masing di dalam mulut karung. Ini seperti kejadian sebelumnya sebenarnya. Ayat 2. Dan piala perak itu, taruhlah di dalam mulut karung anak yang bungsu, serta uang pembayar gandumnya. Jadi Yusuf memberi perintah, piala Yusuf suruh taruh di karung Benyamin. Ya. Maka diperbuatnyalah seperti yang dikatakan Yusuf. Ketika paginya hari terang tanah, orang melepas mereka beserta keledai mereka. Tetapi baru saja mereka keluar dari kota itu, belum jauh jaraknya, berkatalah Yusuf
kepada kepala rumahnya, bersiaplah, kejar orang-orang itu, dan apabila engkau sampai kepada mereka, katakanlah kepada mereka, mengapa kamu membalas yang baik dengan yang jahat? Bukankah ini piala yang dipakai tuanku untuk minum dan yang biasa dipakainya untuk menelaah? Kamu berbuat jahat dengan melakukan yang demikian. Ya, ini kasih perintah seperti ini. Ketika sampai kepada mereka, diberitakannya lah kepada mereka perkataan Yusuf itu. Jawab mereka kepadanya, mengapa tuanku mengatakan perkataan yang demikian? Jauhlah daripada hambamu ini berbuat begitu. Mereka dituduh ngambil piala Yusuf. Tadi kan mereka makan bareng. Lalu mereka dituduh ngambil piala. Ya, mereka menolak. Mana berani kami melakukan yang seperti itu. Bukankah uang yang kami dapati dalam mulut karung kami telah kami bawa kembali kepadamu dari tanah Kanaan? Masakan kami mencuri emas atau perak dari rumah tuanmu? Terus mereka bilang gini, pada siapa dari hamba-hambamu ini kedapatan piala itu, biarlah ia mati, juga kami ini akan menjadi budak tuanku. Mungkin saking seriusnya mereka ngomong, kami enggak mencuri piala itu. Kalau ada yang di karungnya disimpan piala itu, bunuh aja dia. Lalu kami semua akan jadi budak. Sesudah itu, berkatalah ia, ya, usulmu itu baik, tetapi pada siapa kedapatan piala itu, hanya dialah yang akan menjadi budakku, dan kamu yang lain akan bebas dari salah. Lalu segeralah mereka masing-masing menurunkan karungnya ke tanah, dan masing-masing membuka karungnya. Dan kepala rumah itu memeriksanya dengan teliti, mulai dari yang sulung sampai ke yang bungsu, maka kedapatanlah piala itu di karung Benyamin. Lalu mereka mengoyakkan jubahnya masing-masing, dan masing-masing memuati keledainya, dan mereka kembali ke kota. Bapak Ibu tolong baca lagi pikiran Yusuf. Apa yang dipikirkan Yusuf? Dengan memakai cara seperti ini tadi. Sederhana kan? Yusuf tidak ingin kakak-kakaknya. Yusuf hanya ingin Benyamin. Yusuf mengatur siasat supaya Benyamin tinggal bersama dengan dia. Tapi menyuruh kakak-kakaknya pulang. Sudah mengampuni Yusuf? Belum. Ternyata pengalaman Yusuf untuk mengampuni tidak sesederhana yang kadang dipikirkan orang. Ini Yusuf mengatur siasat supaya dia bisa tinggal bersama dengan adik bungsunya. Nah, kemudian kita lihat ketika Yehuda dan saudara-saudaranya sampai ke rumah Yusuf, Yusuf masih ada di situ, sujudlah mereka. Berkatalah Yusuf kepada mereka, perbuatan apakah yang kamu lakukan ini? Ya, kemudian lihat sekarang ke ayat 18. Lalu tampillah Yehuda mendekatinya dan berkata, mohon bicara tuanku. Ya, lalu Yehuda bercerita tentang orang tuanya. Kemudian silahkan ke ayat 30. Langsung ke ayat 30. Maka sekarang apabila aku datang kepada hambamu ayahku, dan tidak ada bersama-sama dengan kami anak itu, padahal ayahku tidak dapat hidup tanpa dia, tentulah akan terjadi apabila dilihatnya anak itu tidak ada, bahwa ia akan mati, dan hamba-hambamu ini akan menyebabkan ayah kami yang upanan itu turun ke dunia orang mati dengan duka cita. Yehuda tadi sudah berjanji untuk menjamin Benyamin.
Dia berjanji untuk membawa Benyamin pulang. Dan kalau sampai Benyamin tidak pulang, itu sama saja. Mereka ngantar bapak mereka masuk dunia orang mati dalam kesedihan. Yehuda yang sudah berjanji kan untuk menjamin. Ayat 32 sekarang. Tetapi hambamu ini telah menanggung anak itu terhadap ayahku dengan perkataan, jika aku tidak membawanya kembali kepada Bapa, maka akulah yang berdosa kepada Bapa untuk selama-lamanya. Jadi Yehuda bilang kepada Yusuf, aku sudah berjanji untuk menjamin anak bungsu itu. Oleh sebab itu, lalu Yehuda bilang begini, baiklah, hambamu ini tinggal menjadi budak tuanku menggantikan anak itu. Dan biarlah anak itu pulang bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Yehuda menyatakan, biarkan Benyamin pulang. Jangan jadikan Benyamin budakmu. Aku sudah janji untuk membawa Benyamin pulang. Kalau ada yang harus dihukum karena dituduh mengambil piala itu, aku yang nanggung. Jadi biarkan Benyamin pulang, aku saja yang menjadi budakmu. Nah itu kata-kata Yehuda. Sebab, masakan aku pulang kepada ayahku apabila anak itu tidak bersama-sama dengan aku? Aku tidak akan sanggup melihat nasib celaka yang akan menimpa ayahku. Silahkan mengingat ketika Yehuda punya ide menjual Yusuf tadi ya. Yehuda mikirin bapaknya enggak tadi? Yehuda mikirin bapaknya enggak kalau bapaknya kehilangan anak yang disayang? Enggak. Mereka enggak mikir. Yehuda enggak mikir itu. Tapi sekarang lihat. Aku tidak akan sanggup melihat nasib celaka yang akan menimpa ayahku. Nah, sekarang Yehuda bisa mikir bapaknya kan. Aku tidak akan sanggup melihat nasib celaka yang akan menimpa ayahku. Pertanyaannya kan gampang kan sekarang. Mengapa Yehuda bisa berubah? Jawabannya ada di bab 38 tadi kan. Janji. Yakub, ayahnya itu kehilangan satu anak. Sedihnya kayak gitu. Yehuda di bab 38 tadi punya 3 anak. Yang mati 2. Dia sudah sampai takut kalau sampai anak yang ketiga, yang namanya Shelah tadi, mati karena kawin dengan Tamar. Yehuda tahu rasanya kehilangan anak. Yehuda tahu sedihnya kehilangan anak yang dikasihi. Itu yang membuat Yehuda bisa berlaku menjadi seperti ini. Ya, balik ke ayat 34. Sebab masakan aku pulang kepada ayahku apabila anak itu tidak bersama-sama dengan aku. Aku tidak akan sanggup lagi melihat nasib celaka yang akan menimpa ayahku. Ketika itu, Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, suruhlah keluar semua orang dari sini. Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf. Ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu, menangislah ia keras-keras, sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Fir'aun. Udah berapa kali nangis? 3 kali. Ini tangisan yang ketiga. Dan tangisan pertama, kedua bisa ditahan, bisa dilakukan di tempat yang tersembunyi. Tapi tangisan yang ketiga ini tidak bisa ditahan oleh Yusuf. Dan ini nangisnya keras-keras. Semua orang dengar.
Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, "Akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang, janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi, bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Nah, Bapak Ibu, situasi sekarang berubah. Yusuf, ini baru yang disebut Yusuf mengampuni. Mengampuninya pakai proses. Dan kok bisa Yusuf sampai kepada pengampunan? Bapak Ibu, tolong lihat tentang menjual saudara. Tentang menjual saudara, Bapak Ibu tolong melihat lagi. Kita ke penjara tadi ya. Silahkan ke bab 40. Bab 40. Lihat ayat 15. Yusuf bilang apa tentang dirinya? Perhatikan kalimat, sebab aku diculik. Lalu dijual. Curi. Kalau barang itu dicuri. Kalau orang diculik. Nah sekarang, Bapak Ibu tolong membuka kitab Keluaran. Keluaran bab 20. Keluaran 20. Ya. Lihat ayat 13. Ini 10 firman. Jangan membunuh. 10 firman. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta. Kalau Bapak Ibu mengamati perintah jangan membunuh, itu membunuh sesama. Kalau jangan berzina, berzina terhadap sesama. Mengucapkan saksi dusta terhadap sesama. Objeknya, objek kejahatannya itu manusia. Kalau ayat 15, jangan mencuri. Ini barang kalau mencuri. Nah, dalam bahasa Ibrani Bapak Ibu, jangan mencuri dan jangan menculik, itu kata yang dipakai sama. Jadi perintah jangan mencuri itu sama dengan jangan menculik. Kemudian masih di kitab Keluaran, silahkan ke bab 21 ayat 16. Siapa yang menculik seorang manusia, baik ia telah menjualnya, baik orang itu masih terdapat padanya, ia pasti dihukum mati. Menculikan itu harus diganjar dengan hukuman mati.
Ini berarti penculikan itu kejahatan yang serius. Ya. Kalau sekarang menjual orang lain dan menjual saudara, mana yang lebih jahat? Atau gini aja deh, pakai bahasa yang lebih jelek lagi. Menjual istri dengan menjual orang lain, mana yang lebih jahat? Istri sendiri dijual atau orang lain yang dijual? Sendiri. Sudah pasti menjual istri, jauh lebih jahat. Saudara-saudara Yusuf menjual adiknya sendiri. Kejahatan menculik itu sudah sama dengan hukuman mati, ganjarannya, hukumannya. Ini menculik dan menjual saudaranya sendiri. Lebih jahat. Sekarang, balik ke Kejadian 45 tadi ya. Lihat ayat 5. Tetapi sekarang, jangan bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Ayat 7. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu. Ayat 8. Jadi, bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Jadi, Yusuf itu sampai ke Mesir karena dijual oleh saudaranya atau disuruh oleh Allah. Pertanyaannya jelek ya. Dua-duanya. Jadi penjualan Yusuf itu dikehendaki Tuhan atau enggak? Jadi menjual saudara itu salah atau enggak? Salah. Dikehendaki Tuhan tapi salah. Ya udah bingung ya? Iya. Udah biar Yusuf aja yang jawab ya. Biar Yusuf sendiri yang jawab. Bab 50. Ayat 15. 20-15. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan kita. Terus, lihat sekarang ayat 16. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan. Beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang, ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Ini tangisan keberapa? 4. Ya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud kepadanya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, jangan takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Saudara-saudara Yusuf jelas melakukan kesalahan. Menculik, menjual itu
itu benar-benar jahat. Kalau ada yang menyangka menjual orang itu enggak jahat, nanti silahkan buka pendaftaran. Siapa yang mau dijual? Menjual orang itu jahat. Ini termasuk human trafficking ini ya. Menjual saudara lebih jahat lagi. Dulu mereka, saudara-saudara Yusuf, itu merekayasa kejahatan. Mereka berbuat jahat kepada Yusuf dan benar-benar yang dilakukan itu jahat. Tapi yang kelihatan oleh Yusuf apa? Allah telah mereka-rekakannya kejahatan mereka itu untuk kebaikan dengan maksud untuk memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Saudara-saudara Yusuf merekayasa kejahatan. Tapi Tuhan yang Maha Kuasa merekayasa ulang gitu ya. Sehingga kejahatan itu dijadikan sarana untuk melakukan kehendak-Nya. Tapi ini tidak berarti kemudian yang jahat jadi baik. Kejahatan tetap kejahatan. Tuhan bisa memanfaatkan, bisa. Tapi itu tidak berarti kejahatan akan menjadi baik. Bapak Ibu juga bisa mengingat kasus Yudas Iskariot. Bapak Ibu pernah ada yang dikhianati? Kalau yang pernah dikhianati ya, nggak usah sharing. Nanti nangis malahan. Tapi silahkan mengingat, pengkhianatan. Jahat atau enggak? Jahat. Lebih jahat lagi karena penjahatnya adalah orang dekat kita. Itu pengkhianatan. Sudah pasti tidak ada Bapak Ibu dikhianati oleh musuh. Enggak, musuh tidak berkhianat. Yang berkhianat itu adalah orang-orang dekat. Yesus dikhianati oleh muridnya, orang dekatnya. Dan karena pengkhianatan Yudas, Yesus mati di kayu salib. Kemudian kematian Yesus di kayu salib membawa keselamatan bagi manusia. Jadi Bapak Ibu, ada orang yang dengan kemudian mengatakan, untung Yudas berkhianat. Kalau Yudas tidak berkhianat, Yesus tidak mati. Kalau Yesus tidak mati, tidak terjadi penyelamatan. Itu cuma baca Matius sama Markus. Coba baca Lukas. Ngomongnya akan nambah lagi. Untung iblis Bisik. merasuki Yudas. Kalau iblis tidak merasuki Yudas, Yudas tidak berkhianat. Kalau Yudas tidak berkhianat, Yesus tidak mati. Kalau Yesus tidak mati, tidak terjadi penyelamatan. Jadi terima kasihnya nggak cukup hanya bilang kepada Yudas, terima kasih juga kepada Iblis. Nggak bisa begitu. Maksud terima kasih sama iblis. Pengkhianatan tetaplah jahat. Seperti penjualan saudara itu jahat. Tapi yang kita lihat apa? Allah yang Maha Kuasa memanfaatkan, menggunakan hal itu untuk melakukan apa yang dikehendakinya, yaitu penyelamatan manusia. Sekalipun Allah bisa menggunakan kejahatan manusia untuk melakukan kehendaknya, itu tidak berarti kejahatan itu baik. Kejahatan tetaplah jahat. Jadi Bapak Ibu nggak usah ngomong, yuk mari kita berbuat jahat supaya nanti Bisa dimanfaatkan oleh Tuhan. Nggak usah mikir gitu aja, tinggal nengok ke belakang. Kalau Bapak Ibu sanggup, silahkan membuat list daftar kejahatan yang pernah Bapak Ibu lakukan dari kecil sampai sekarang, dari kejahatan kecil sampai kejahatan yang besar. Nggak bisa, sanggup. Satu buku cukup? Nggak cukup. Atau bisa banyak? Halamannya kalau disuruh nulis. Bercerita tentang kejahatan dan dosa yang pernah kita lakukan. Nggak bisa. Banyak banget, Pak. Nyerah. Itu Roy yang banyak. Kelihatan tuh rambut putih. Nah. Ya. Baik, sekarang begini.
Kalau dibalik, Bapak Ibu pernah dapat perlakuan jahat dari orang lain? Pernah. Termasuk pengkhianatan orang dekat tadi, itu kan orang lain juga. Yang saya minta tolong adalah, nggak usah sharing ya, ingat aja diri sendiri. Pernah nggak mengalami, setelah mengalami kejahatan dari orang lain itu, Bapak Ibu memang mengalami masa yang berat, masa yang sulit. Tapi sesudah melewatinya, Bapak Ibu tahu, ada kebaikan yang keluar dari pengalaman buruk yang Bapak Ibu alami itu. Saya tidak tahu latar belakang Bapak Ibu, jadi saya ngomongnya bebas ya. Saya ambil contoh. Orang atau ibu, perempuan, istri yang dikhianati suaminya. Itu kan ada yang kemudian malah hidupnya kacau, semaunya jadi berantakan. Ada yang begitu kan? Tapi ada juga yang berlaku sebaliknya. Ketika masih bersama suami, semua dipenuhi, semuanya disediakan, nggak ada repotnya. Efeknya nggak bisa mandiri. Setelah suaminya minggat, gitu ya, pakai bahasa jelek aja, pengkhianat kok. Dia malah bisa mandiri. Dia harus berpikir tentang pendidikan anaknya, tentang bertahan dalam penghidupan, mengerjakan semua sendiri, dan seterusnya. Pengkhianatan itu jelas jelek, jahat. Udah nggak usah diomong-omongin. Dan nggak usah ngomong, terima kasih ya kamu udah berkhianat dengan aku. Kapan mau berkhianat lagi? Tunggu ya. Nggak perlu begitu. Tapi ketika orang mendapat perlakuan buruk dari orang lain dan dia tetap melangkah bersama-sama dengan Tuhan, maka yang bisa terjadi adalah Tuhan yang dapat memanfaatkan hal buruk itu untuk kebaikan seperti yang dikehendakinya. Dan ketika atau kalau kita memahami kebenaran ini, maka kita akan jauh lebih mudah mengampuni. Saya tidak akan mengatakan Bapak Ibu sabar gitu. Enggak. Tapi tolong amati. Kalau saya bisa melihat Tuhan yang hadir dalam peristiwa berat, peristiwa buruk yang saya alami, maka saya akan bisa melakukan juga hal lain yang dikehendaki Tuhan. Mengampuni. Seberapa berat, seberapa ringan, itu bukan urusan saya untuk menjelaskan, mengukurnya. Tapi ketika saya disakiti, yang kelihatan apa? Cuma saya, tunggu dulu, sayanya belakangan. Cuma orang itu yang kelihatan, dan sakit hati yang ditimbulkannya. Itu yang kelihatan. Waktu itu sudah doa Bapa kami. Sudah ampunilah kami seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Sudah sering didoakan itu. Tapi ketika saya disakiti, yang kelihatan adalah orang itu dan sakit hati yang ditimbulkannya. Kalau dibiarkan, nanti akan ketemu yang aneh. Karena waktu kecil saya ditinggal minggat bapak saya. Ketika saya gede, saya bisa jadi dendam sama laki-laki. Saya marah dengan semua laki-laki. Bisa begitu kalau nggak hati-hati. Kemudian bisa jadi juga karena dikhianati oleh pacar saya yang kayak gini. Ketika melihat muka orang yang mirip dengan mantan yang berkhianat itu, saya udah langsung nggak suka. Salah dia apa? Nggak ada salahnya. Masa saya harus menyalahkan, lagian ngapain mukamu mirip dengan mantan saya? Nggak bisa begitu kan? Yang ada adalah saya sakit hati saya. Itu kalau
kita tidak melihat Tuhan di dalam peristiwa buruk itu. Tapi ketika kita mengalami segala macam peristiwa, lalu melihat bagaimana hal dalam peristiwa-peristiwa buruk itu Tuhan datang dan menunjukkan sesuatu kepada kita, ya, bisa jadi ada yang berbeda. Bisa jadi kemudian saya ya paling awal, langkah paling awal gitu ya, saya tidak dendam. Setelah saya tidak dendam, saya nggak mau membalas. Kemudian saya lebih senang lagi ketika Tuhan, saya mengucap syukur kepadamu karena lewat peristiwa ini, aku mengalami bagaimana Engkau datang dan menolong aku. Engkau menunjukkan kuasa-Mu, bukan ketika aku jaya, bukan ketika aku berkuasa, bukan ketika aku gembira, tapi Engkau menunjukkan kuasa kepadaku justru ketika aku lemah, terpuruk, menderita, dan sedih. Jadi Bapak Ibu, ya, apa yang dialami oleh Yusuf bisa jadi dialami oleh banyak orang. Kalau mau melihat perjalanan Yusuf, Bapak Ibu bisa mengingat mulai dari dia dilemparkan ke dalam sumur, diangkat, dijual, perjalanan ke Mesir, jadi budak, masuk penjara. Nah, selama itu, apakah Yusuf mengampuni? Enggak. Mengampuninya kapan? Baru setelah di ujung peristiwa itu loh, ketika Yusuf melihat ada Tuhan yang mempergunakan kejahatan saudara-saudaranya untuk melakukan kebaikan. Dan Bapak Ibu tolong amati, yang membuat Yusuf sadar siapa? Yang membuat Yusuf nangis keras? Yehuda. Siapa Yehuda? Yang punya ide untuk menjual dia. Aneh lagi kan? Yang menyadarkan Yusuf adalah orang yang harusnya paling bertanggung jawab atas kemalangan yang dia alami. Yang menyadarkan Yusuf adalah orang yang paling bertanggung jawab. Kalau mau bahasa yang lebih lugas lagi, yang harusnya Yusuf naruh dendam paling berat, itu malah justru yang menyadarkan dia. Lebih berat lagi kalau mengerti ini kan. Bagaimana mungkin orang yang menyakiti saya malah justru yang membuat saya sadar? Bisa begitu? Bisa. Silahkan mengingat, bisa jadi di antara Bapak Ibu yang mengalami. Tapi ketika kita melihat hal yang seperti ini, maka bisa terjadi kita akan menjadi lebih mudah untuk mengampuni. Mengampuni, itu kita masih bisa diskusi panjang, tidak sama dengan membenarkan tindakan jahatnya. Tidak sama dengan membiarkan tindakan jahatnya. Enggak apa-apa kamu berkhianat. Udah kesini lagi, nanti mau berkhianat lagi enggak apa-apa. Bukan begitu. Minimal ya. Dalam hati saya tidak menyimpan kebencian. Tidak ada kebencian, apalagi niat untuk membalas. Langkah awal. Bisa jadi di langkah selanjutnya, kita akan bisa melihat bagaimana diri kita tergerak untuk mendoakan. Supaya orang itu mendapatkan belas kasih Tuhan. Tapi tunggu dulu, Bapak Ibu, seringkali kita nggak terima kalau belum melihat orang itu dihukum oleh Tuhan gitu ya. Kalau saya belum melihat orang yang sudah menyakiti saya itu dihukum oleh Tuhan, rasanya belum lega. Kalaupun orang itu sudah dihukum oleh Tuhan, sudah mendapatkan malapetaka, tapi saya belum lihat sendiri, rasanya belum lega. Coba kalau sampai ngelihat sendiri, kita ngomong apa? Bener kan? Tuhan nggak tidur. Coba kalimat itu kelihatannya halus, rendah hati gitu ya. Tapi kalau dilihat lebih jauh, lihat
Tuhan nggak tidur. Terus Tuhan nggak tidur itu ngapain? Tuhan melihat kejahatanmu dan pada saatnya membalas. Itu Tuhan nggak tidur. Silahkan diperiksa lagi. Tapi tunggu dulu Bapak Ibu. Saya mengajak Bapak Ibu untuk melihat Yehuda. Yusuf tahu kalau Yehuda mengalami kehilangan 2 orang dari 3 anaknya? Enggak tahu. Enggak pikir itu juga. Tapi orang bisa berubah, orang bisa menjadi atau mengalami pertemuan dengan Tuhan dengan cara yang lain. Bukan bagian kita untuk melihat bagaimana Tuhan membalas atau tidak membalas. Bukan bagian kita untuk menjadi saksi bagaimana Tuhan menghukum. Biarlah itu urusan Tuhan. Bagian kita adalah melihat bagaimana di dalam kesulitan, penderitaan, perlakuan buruk, Tuhan tetap hadir dan menyertai, menuntun, menolong kita. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih. Nah, ini Pak Petrus angkat tangan. Ada apa Pak Petrus? Pak Petrus angkat tangan. Ada apa? Mau bertanya? Katakan mau pamit kali. Oh, Terima mau kasih. pamit. Mau pamit. Terima kasih Kak Seto. Terima kasih ya. Iya, Bu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, mungkin kita tutup saja karena udah jam 9 malam. Yanti, ada yang tutup doa? Saya Pak Bobo. Oh ya, Tugas. silakan. Ya, mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa di surga, terima kasih ya Bapa untuk pengajaran pada malam hari ini tentang bagaimana Yusuf bisa mengampuni saudara-saudaranya yang mereka rekakan kejahatan. Pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu ya Bapa untuk bisa mengampuni orang-orang sekitar kami juga. Dan jangan biarkan kami juga mereka rekakan yang jahat untuk orang-orang di sekitar kami Bapa. Pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu untuk hidup selalu dalam pimpinan penyertaan kasih-Mu. Terima kasih ya Bapa untuk pengajaran dari Pak Seto. Saat ini kami akan berpisah. Kami mohon berkat-Mu juga boleh turun kepada Pak Seto yang menjadi perpanjangan penyampai firman-Mu pada malam hari ini. Kemuliaan kepada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Sampai ketemu. Terima kasih Pak Terima Bobo. kasih Pak Seto, terima kasih Pak Pupu, Pak dan Yanes. semuanya. Ya, terima kasih. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih Pak Seto.